rajin solat 5 waktu, tapi tetap masuk neraka. Inilah 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin melaksanakan solat. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Solat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim. Setiap harinya kita harus melaksanakan solat wajib 5 waktu. Bagi orang yang rajin melaksanakan solat dan ibadah lainnya, maka ada jaminan surga baginya. Seperti dalam riwayat dari Ubadah bin Asy-Syamit radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 solat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dari hadis tersebut, bisa disimpulkan bahwa dengan mengerjakan solat, kita akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun akhirat. Namun ternyata, ada golongan orang yang rajin mengerjakan solat, namun mereka tetap masuk ke dalam neraka. Inilah 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin melaksanakan solat. 1. Solat tapi mempercayai dukun. Ketika seorang muslim yang taat solat, namun mempercayai dukun, maka ia termasuk golongan yang akan masuk dalam neraka. Bahkan orang yang mempercayai dukun, solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima solatnya selama 40 malam." Hadis riwayat Muslim. Percaya kepada dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar karena mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Solat tapi suka bergunjing. Salah satu yang bisa menyebabkan orang masuk neraka adalah membicarakan kejelekan orang lain, apalagi sampai memfitnah. Jangan sampai ibadah solat yang kita lakukan sia-sia hanya karena tidak bisa menjaga lisan kita. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 3. Solat tapi mengabaikan anak yatim. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabrani, Syahi At-Targhib Al-Albani bahwa barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara 2 orang tua muslim dalam makan dan minumnya, sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Memuliakan anak yatim akan mendapat jaminan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengabaikan atau sampai menganiaya, maka akan mendapatkan dosa besar. Maka dari itu, orang yang solat tapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat Al-Maun bahwa orang yang solat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. 4. Solat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah perilaku yang termasuk dalam dosa besar. Sekecil apapun kebohongan, tetap merupakan perbuatan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meski seseorang rajin beribadah atau solat, akan sia-sia jika ia suka berbohong. Kebohongan atau dusta dapat menghapus amalan-amalan lainnya.
Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surat An-Nahl ayat 105. 5. Solat tapi minum khamr. Khamr atau yang akrab kita kenal dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memabukkan. Umat Muslim diharamkan untuk meminum minuman tersebut. Khamr juga merupakan induk dari segala macam kejahatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamr adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat Ats-Tsabrani. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga kita semua tidak termasuk dalam 5 golongan orang yang masuk ke dalam neraka, meski rajin melaksanakan solat 5 waktu. Dan senantiasa amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita semua selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk subscribe dan support. Jadi tahu channel agar terus bisa menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan.